She's the reason I'm here, and I know she will be really proud if she could experience all these moments. But I think. Tangisan Ole trending di Eropa, rahasia di balik kemenangan timnas Indonesia buka asa Piala Dunia. Ole Romeni mengaku telah menjalani malam yang aneh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret, saat membawa timnas Indonesia menang atas Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Suasana di sini apa yang terjadi pada orang-orang sungguh aneh. Itu adalah malam yang indah, ujar Romeni kepada ESPN Belanda. Romeni mengatakan sepanjang karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola, dia baru kali pertama merasakan atmosfer luar biasa seperti yang terjadi di Stadion Utama GBK saat Indonesia versus Bahrain. Suasananya tidak biasa, saya belum pernah mengalami hal seperti itu. Jika Anda sesekali melihat ke arah penonton apa yang terjadi pada orang-orang, itu lebih dari sekadar sepak bola, itu lebih dari sekadar permainan, sungguh fantastis, kata penyerang 24 tahun itu. Asa Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 masih hidup. Itu berkat kemenangan krusial 1-0 Garuda atas Bahrain di matchday 8 kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Di depan puluhan ribu supporter yang memadati di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pasukan PSV Kluivert tampil penuh percaya diri sejak awal dan tak memberi banyak ruang bagi Bahrain untuk mengembangkan permainan. Puncak kegemilangan CITYS CS terjadi di menit ke-24 ketika Tom Haye mengorkestrasi permainan Indonesia. Dengan umpan lambungnya membelah pertahanan tim tamu. Bola lantas diteruskan Marcelino Ferdinand yang dengan cemerlang menyodorkan bola untuk Ole Romeni. Nama terakhir tanpa kawalan dengan mudah menceploskan gawang Bahrain. Gol tunggal Ole Romeni membuat timnas Indonesia meraih kemenangan penting. Tambahan 3 poin membuat Indonesia memperkokoh posisi di peringkat 4 klasemen grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 9 poin. Dengan hasil melawan Bahrain, peluang Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Selain itu, tim Merah Putih juga terus mengamankan posisi 4 besar yang merupakan posisi untuk lolos ke putaran keempat. Mencapai Piala Dunia adalah pencapaian tertinggi, betapa hebatnya bagi Indonesia dan semua anak-anak. Karena mereka dapat menonton Piala Dunia, itulah tujuan kami melakukannya, ucap Romeni. Berdasarkan rapor pemain timnas Indonesia versus Bahrain, Merah Putih memang layak mengatasi perlawanan The Dillman Warriors. Rata-rata pemain timnas mendapatkan rapor 7,0 dengan sang MVP alias Man of the Match jatuh pada pencetak gol kemenangan oleh Romeni 7,3. Dalam laga timnas Indonesia versus Bahrain, Garuda tetap menjadi protagonis laga meskipun penguasaan bolanya kalah tipis daripada The Dillman Warriors. Tim asuhan Patrick Kluivert total melepaskan 7 tembakan dengan 3 diantaranya tepat sasaran. Di samping itu, timnas juga unggul dalam expected goals dengan 1,19 berbanding hanya 0,26. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain adalah bukti kerja keras semua lini. Barisan depan Garuda memiliki banyak peluang emas. Selain gol oleh Romeni pada menit ke-24, ada 2 momentum besar yang didapatkan oleh Marcelino Ferdinand dan Eliano Renders. Hanya 2 peluang itu gagal berbuah gol. Di lini belakang, trio CITYS, Rizky Ridho dan Justin Hubner tampil solid. Mereka bisa membatasi hanya ada 1 tembakan Bahrain yang tepat sasaran. Kukuhnya pertahanan Garuda juga bisa dilihat dari banyaknya percobaan yang dilakukan Bahrain dari luar kotak penalti sejumlah 5 tembakan. Kesabaran menjadi pembeda dalam laga kali ini, momentum di samping kualitas Bahrain yang memang dibawa Australia. The Dillman Warriors yang punya keunggulan fisik sebenarnya unggul dalam duel 1 versus 1 sepanjang 45 menit awal.
Persentasenya bahkan mencapai 65% berbanding ke 37,5 milik timnas Indonesia. Namun Bahrain tidak mendapatkan apa-apa dari keunggulan itu. Hasil serangan timnas Indonesia juga apik. Garuda tidak hanya mengandalkan bola pendek, tetapi juga memanfaatkan bola panjang. Meskipun akurasi umpan di wilayah lawan cuma 64,4%, Merah Putih tetap ulet. Kemenangan ini membuat banyak yang bertanya-tanya siapakah dalang yang bisa membuat Jay Ityes dan kawan-kawan meraih hasil manis ini. Alih-alih Patrick Kluivert, Alex Polster disebut oleh pakar sepak bola Belanda sebagai pelatih timnas Indonesia. Permainan tim Merah Putih dalam pertandingan itu sangat berbeda ketika melawan Australia. Timnas Indonesia bermain lebih sabar dan terlihat menunggu dan tidak seagresif lawan Australia. Nah, dalam kemenangan ini sosok Alex Polster menjadi sorotan netizen. Alex Polster dianggap sebagai pelatih utama ketimbang Patrick Kluivert. Juru latih spesialis membuat tim Belanda promosi tersebut sangat aktif memberikan saran kepada Kluivert. Pelatih 58 tahun tersebut juga aktif memberikan instruksi kepada para pelatih yang ingin masuk dari bangku cadangan. Menariknya, perdebatan ini juga terjadi di Belanda. Para pakar sepak bola juga menyebut bahwa Alex Polster terlihat seperti pelatih utama skuad Garuda. Hal ini terjadi dalam sebuah show Football Pride yang merupakan acara di ESPN NL. Pembawa acara Walter Bowman bertanya ke analis terkait siapa pelatih asli timnas Indonesia. Bisakah kita sepakat bahwa Alex Polster adalah pelatih timnas Indonesia? Saya tahu PSSI tidak secara resmi mengatakannya, tapi itulah kenyataannya, tanya Walter Bowman. Mantan bek Belanda Kees Luijks mengatakan memang Alex Polster terlihat sebagai pelatih yang asli ketimbang Patrick Kluivert. Kluivert punya pengalaman melatih tapi tidak konsisten, ucap Kees Luijks. Saya tidak bermaksud merendahkannya, tetapi saya tidak melihatnya sebagai pelatih kepala profesional dan lebih sebagai asisten. Dia seorang pemimpin tanpa kekuatan nyata. Polster dan Lansat adalah orang-orang yang menjadi pelatihnya, sambungnya. Pendapat tersebut disepakati oleh pakar sepak bola Belanda lainnya seperti Marciano Vink serta pengamat Kurt Mossel. Kemenangan melawan Bahrain membawa timnas Indonesia ke posisi keempat grup C dengan total 9 poin, unggul 3 poin dari Bahrain dan China yang berada di peringkat 5 dan 6. Di sisi lain, tim Garuda hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi yang ada di posisi ketiga, serta 4 poin dari Australia yang menduduki peringkat kedua. Untuk memastikan diri lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Indonesia perlu meraih kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir, melawan China pada 5 Juni 2025 dan Jepang pada 10 Juni 2025. Dengan posisi saat ini, peluang Indonesia untuk mencapai babak keempat cukup terbuka lebar, namun kemenangan atas China akan menjadi faktor penentu untuk memperkuat langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026.